Iran mulai mengubah taktik perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Komandan IRGC Brigadir Jenderal Majid Mousavi menegaskan bahwa Iran akan menggunakan rudal dengan hulu ledak besar seusai berhasil menghancurkan sistem pertahanan musuh. Dalam unggahan akun X pribadinya, Mousavi menegaskan bahwa tak lagi ada rudal kurang dari 1 ton yang diluncurkan. Pasalnya, Iran akan mengeluarkan semua rudal 1 ton miliknya dengan jarak yang lebih luas. Pada Senin 9 Maret 2026, IRGC merilis video peluncuran rudal menuju Israel dan aset Amerika Serikat di kawasan. Dalam gelombang serangan ke-31, rudal-rudal yang diluncurkan didedikasikan untuk pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Rudal yang dilesatkan Iran kali ini adalah rudal Howitzer 4, rudal balistik dengan hulu ledak lebih dari 1 ton. Sebelumnya pada Kamis 5 Maret 2026, IRGC juga merilis video peluncuran rudal balistik Howitzer 4 menargetkan Bandara Ben Gurion Tel Aviv. Rudal balistik ini diklaim paling canggih di antara koleksi rudal-rudal Iran dengan jarak jangkau hingga 2000 km dan berhulu ledak 1500 kg. Howitzer 4 dirancang untuk berpenetrasi menembus sistem pertahanan udara tercanggih manapun. Iran juga telah mengembangkan daftar target potensial, termasuk aset ekonomi Amerika Serikat untuk diserang. Teheran juga merevisi target-target serangan lainnya sehingga tak lagi fokus pada aset militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. 2 kapal Iran dilaporkan diam-diam mengambil bahan bakar roket dari pelabuhan China. Kedua kapal ini kini berlayar menuju Iran setelah sempat bersandar di pelabuhan Gaolan di Zhuhai, pesisir tenggara China. Dari analisa data pelacakan kapal, citra satelit, dan catatan sanksi disebutkan bahwa muatan mereka merupakan bahan kimia penting untuk program misil Iran. Dilansir The Washington Post pada Sabtu 7 Maret 2026, 2 kapal yang dimaksud adalah Shabdis dan juga Barzin. Kapal ini dioperasikan oleh perusahaan pelayaran negara milik Iran. Ayer Yesel saat ini berada di bawah sanksi dari Amerika Serikat, Inggris, dan juga Uni Eropa. Washington menuduh Ayer Yesel kerap mengangkut material yang digunakan dalam program misil balistik Iran. Kedua kapal sebelumnya berlabuh di pelabuhan Gaolan di kota Zhuhai, fasilitas penyimpanan kimia di pesisir tenggara China. Para ahli menyebut pelabuhan ini sering memproses bahan seperti sodium perchlorate, prekursor penting untuk memproduksi bahan bakar roket padat. Kedua kapal dilaporkan berada di Laut Cina Selatan. Kapal Barzin sempat berlabuh di lepas pantai Malaysia saat menuju pelabuhan Bandar Abbas di Iran yang berjarak sekitar 4.000 mil. Kapal ini diperkirakan tiba pekan depan, sementara itu Shabdis berlayar menuju pelabuhan Habahar dengan perkiraan tiba pada 16 Maret. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC kembali melancarkan serangan besar di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. IRGC mengumumkan peluncuran gelombang ke-30 dari Operasi Janji Sejati 4 pada Minggu 8 Maret dan menambahkan deretan serangan militer yang menargetkan kepentingan lawan di kawasan. Dalam operasi ini, Iran menembakkan sejumlah rudal balistik termasuk jenis Howitzer, Fatah, serta rudal dari keluarga Haibar. Rudal-rudal ini diluncurkan dari beberapa lokasi militer di wilayah Iran dan dilancarkan ke target yang diklaim sebagai fasilitas strategis musuh. IRGC menyatakan seluruh amunisi berhasil mencapai sasaran meski klaim tersebut belum bisa diverifikasi. Secara terpisah, Angkatan Laut IRGC juga dilaporkan menyerang kamp Buhrin di Kuwait, sebuah fasilitas militer yang digunakan Amerika Serikat. Lokasi ini dilaporkan merupakan pusat logistik dan operasi di kawasan Teluk. Media pemerintah Iran mengatakan sedikitnya 11 target bernilai tinggi hancur dalam serangan tersebut, termasuk tangki bahan bakar, landasan helikopter, serta infrastruktur logistik militer. Serangan ini terjadi bersamaan dengan perubahan kepemimpinan di Iran. Mojtaba Khamenei diangkat sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru, menggantikan kepemimpinan sebelumnya di tengah situasi konflik regional yang memanas. Media pemerintah Iran kemudian merilis gambar rudal dengan tulisan tangan Labaik Syed Mojtaba, yang berarti kami siap melayani Anda, sebagai simbol loyalitas militer terhadap pemimpin baru tersebut. Kelompok Hizbullah dilaporkan melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah target strategis Israel di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan. Dalam serangan terbaru, Hizbullah mengklaim menargetkan pangkalan Angkatan Laut Stella Maris di barat laut kota Haifa. Pangkalan ini adalah fasilitas strategis Israel yang digunakan untuk pemantauan serta pengendalian operasi Angkatan Laut di wilayah pantai utara. Serangan lain yang disebut lebih dalam ke wilayah Israel juga dilaporkan terjadi pada Senin 9 Maret 2026. Hizbullah menyatakan telah menargetkan markas
Komando Pertahanan Dalam Negeri Pasukan Pertahanan Israel atau IDF di Ramle dekat Tel Aviv menggunakan rudal presisi. Selain itu, kelompok tersebut mengklaim menyerang stasiun komunikasi satelit di Lembah Haila dekat Beit Shemesh. Serangan ini disebut sebagai salah satu operasi terdalam Hizbullah ke wilayah Israel sejak permusuhan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah laporan mengatakan serangan ini menandai perluasan jangkauan operasi Hizbullah yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada wilayah perbatasan utara Israel. Menanggapi serangan ini, militer Israel dilaporkan mendorong pasukan darat lebih jauh ke wilayah Lebanon Selatan sebagai bagian dari operasi balasan. Israel juga mengeluarkan perintah evakuasi paksa yang mencakup sedikitnya 59 wilayah, termasuk kawasan Dahiyeh di Beirut Selatan yang dikenal sebagai basis kuat Hizbullah.